Ya, halo, selamat siang anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya? Kali ini Pak Pras akan memberikan materi pelajaran agama Katolik untuk kelas 5, lanjutan dari minggu lalu, yaitu pelajaran 18 dengan judul Memohon Bantuan Roh Kudus ya. Mari kita persiapkan hati untuk berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kehadirat-Mu karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar bersama. Kami ingin belajar bagaimana melestarikan lingkungan sebagai perwujudan dari buah-buah roh yang kami alami. Untuk itu kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar membimbing kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan pelajaran 18, yaitu judulnya Memohon Bantuan Roh Kudus ya. Nah, kita menyadari bahwa lingkungan hidup manusia, yaitu tanah, air, dan udara, mengalami penurunan kualitas. Banyak kita sering menjumpai ketika kita bepergian, begitu ya. Hal itu terjadi karena berbagai sebab, antara lain bertambahnya penduduk, pencemaran dan limbah industri, gas CO2 atau karbon dioksida hasil pembuangan kendaraan bermotor, pembakaran hutan, pengelolaan sampah yang tidak baik, dan sebagainya. Banyak sekali penyebabnya ya, yang menyebabkan lingkungan menjadi semakin sesak ya. Lalu, sebab mendasar dari semua itu ialah sikap manusia terhadap lingkungan yang hanya melihat sebagai objek pemenuhan hidupnya saja. Jadi lingkungan tidak dilestarikan tapi hanya untuk sumber atau tereksploitasi secara tidak terarah ya. Seperti Santo Fransiskus Assisi, Santo Paulus, dan Santo Silas, kita diharapkan memperlakukan alam sebagai saudara. Dengan itu, kita tidak akan semena-mena bertindak atasnya. Memang, alam diciptakan demi manusia, namun Tuhan memandang semuanya baik. Maka manusia harus mempertahankan alam agar tetap baik sebagaimana Allah memandangnya. Sehubungan dengan itu, kegiatan pelestarian lingkungan mendesak untuk dilakukan sebagai bentuk dari kepedulian kita sebagai orang Katolik terhadap lingkungan. Mari kita menyimak bacaan kitab suci dari kitab Mazmur bab 104 ayat 10 sampai 18 dan juga ayat 24 dan ayat 31 ya. Pak Pras bacakan, nanti kalian menyimak. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari pelajaran ini? Memohon bantuan Roh Kudus. Kalau di LKS kalian itu terlibat dalam pelestarian lingkungan ya. Jadi Tuhan menciptakan bumi itu dengan segala isinya, gunung, lembah, dan ada yang dialiri oleh mata air. Mata air itu memberi minum bagi segala makhluk, burung, hewan, manusia, dan segala macam makhluk lainnya. Tuhan menumbuhkan segala macam tanaman yang diusahakan manusia, sehingga menghasilkan makanan yang dapat menghidupi dan menyukakan hati manusia. Dan semua itu diciptakan Tuhan dengan penuh kebijaksanaan. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan segala apa yang ada di bumi ini dengan baik adanya.
Namun manusia juga tidak boleh lupa bahwa ciptaan Tuhan tidak hanya untuk manusia sekarang ini, melainkan juga untuk manusia yang akan datang atau generasi mendatang. Maka benarlah pepatah yang mengatakan bahwa bumi ini bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu. Jadi harus dirawat dan berada dalam keadaan yang tetap baik sampai semua manusia dapat menikmatinya. Kemudian sesuai dengan pesan kitab Mazmur tersebut, lingkungan yang rusak ini harus diperbaiki mulai dari sekarang. Mulai dari lingkungan masing-masing dengan menanam pohon atau mengelola sampah. Kamu membuang sampah pada tempatnya itu juga termasuk merawat lingkungan ya. Kemudian tidak membuang sampah di sungai itu juga salah satu termasuk usaha untuk menjaga agar air tidak tercemar, begitu ya. Dengan apa yang kita lakukan itu, hal-hal yang sederhana seperti itu kita lakukan dalam hidup sehari-hari, maka kita sama dengan memuliakan nama Allah. Dan Allah bersukacita karena ciptaannya tetap baik sampai selama-lamanya. Nah, untuk diingat bagi kalian semua bahwa betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selamanya, dan biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatannya. Itu ada di dalam kitab Mazmur bab 104 ayat 24 sampai 31. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran 18 hari ini adalah kita harus tetap melestarikan lingkungan ya, melestarikan lingkungan, ikut merawat, ikut menjaga, dan berharap pendampingan Roh Kudus agar kita tetap setia untuk merawat lingkungan. Biasanya ada sering ya toh, gak apa-apa lah sekali-sekali buang sampah di sungai gitu ya. Nah, kita mohon berkat Roh Kudus supaya kita tidak tergoda oleh itu ya. Itu saja yang bisa Pak Pra sampaikan. Hari ini tidak ada penugasan. Kita tutup dengan doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dadah.